Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Valentania dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mekanisme evolusi. Kata-kata motivasi saya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Mekanisme evolusi. Evolusi terjadi karena adanya variasi genetika dan seleksi alam. Terdapat beberapa penyebab utama terjadinya variasi genetika, yaitu mutasi gen atau perubahan susunan gen, rekombinasi gen, dan migrasi antar populasi atau aliran gen melalui reproduksi seksual. Variasi juga dapat terjadi dari perpindahan gen antara spesies yang berbeda, contohnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan hibridasi pada tanaman. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan sifat struktur kimia gen yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat suatu organisme yang bersifat menurun. Mutasi dapat terjadi baik karena pengaruh maupun tanpa adanya pengaruh faktor luar. Mutasi yang terjadi tanpa pengaruh faktor luar mempunyai dua sifat, yaitu A. Sangat jarang terjadi, dan B. Umumnya tidak menguntungkan. Angka laju mutasi. Angka menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Angka laju mutasi berkisar antara satu gen di antara satu gen 2000 sampai jutaan gamet atau rata-rata 1:100.000. Artinya dalam setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang mampu bermutasi. Jadi angka laju mutasi sangatlah kecil, tapi merupakan mekanisme yang penting karena pertama, setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Yang kedua, setiap individu menghasilkan ribuan sampai jutaan gamet dalam satu generasi. Dan yang ketiga, jumlah generasi suatu spesies selama spesies itu ada banyak sekali. Jadi, jumlah mutasi yang menguntungkan selama periode evolusi tertentu cukup besar, sehingga kemungkinan dihasilkannya spesies yang adaptif menjadi besar pula. Yang termasuk mutasi menguntungkan antara lain, pertama, dihasilkannya spesies yang adaptif, dan yang kedua, dihasilkan spesies yang vitalis dan viabilitasnya tinggi. Yang termasuk mutasi yang merugikan antara lain, yang pertama ada dihasilkannya gen letal yang menimbulkan mutasi letal. Yang kedua, dihasilkannya keturunan yang mempunyai viabilitas dan fertilitas yang rendah. Serta yang ketiga, keturunan tidak adaptif. Gen-gen letal ataupun gen-gen muatan yang merugikan umumnya bersifat resesif, sehingga peristiwa mutasi hanya akan tampak apabila dalam keadaan homozigot dan tidak tampak apabila dalam keadaan heterozigot. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seleksi alam hanya bekerja terhadap individu homozigot. Selanjutnya, yang kedua ada timbulnya spesies baru. Evolusi pada ujungnya yaitu terbentuk spesies baru atau spesiasi. Pembentukan spesies baru terjadi melalui mekanisme antara lain isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Adapun proses spesiasi ini dapat berlangsung secara cepat atau lama hingga berjuta-juta tahun. Pembentukan spesies baru terjadi melalui mekanisme antara lain. Yang pertama, isolasi geografi. Isolasi geografi adalah pemisahan organisme karena hambatan geografis. Proses-proses geologi dapat memisahkan populasi menjadi dua atau lebih yang saling terisolasi. Yang kedua ada isolasi reproduksi. Keadaan yang menghambat terjadinya interhibridasi dua spesies simpatrik. Isolasi reproduksi maksudnya yaitu antara populasi yang sama tidak mungkin terjadi perkawinan karena adanya beberapa sebab. Hal ini menyebabkan aliran gen dalam populasi itu tidak terjadi. Yang ketiga ada domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar. Pada dasarnya tindakan ini adalah pemindahan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia. Yang keempat ada terbentuknya spesies baru secara mendadak. Pada tumbuhan sering terjadi meiosis yang berlangsung secara tidak wajar. Misalnya dihasilkan gamet yang bersifat diploid. Bila gamet semacam ini membuahi atau dibuahi sel gamet yang normal atau haploid, maka akan dihasilkan keturunan yang triploid. Penggunaan radiasi oleh manusia untuk pemuliaan tanaman dan penggunaan zat kimia tertentu juga dapat menyebabkan terjadinya peristiwa poliploid. Individu poliploid umumnya memiliki ciri khas ukuran tubuh lebih besar daripada nenek moyangnya, tetapi biasanya bersifat steril. 3. Radiasi adaptif. Evolusi divergen di mana kelompok spesies organisme berubah secara cepat menjadi beberapa varian baru yang mengarah terbentuknya beberapa spesies baru saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka relung ekologi tertentu. 4. Hukum Hardy-Weinberg. Godfrey Harold Hardy atau ahli matematika Inggris dan Wilhelm Weinberg, dokter Jerman,
Memperkenalkan hukum Hardy-Weinberg yang mengatakan bahwa keseimbangan frekuensi genotip A begitu pula perbandingan oleh A besar dan A kecil dari generasi ke generasi selalu bila mana A besar dan A kecil A besar dan A kecil mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Perkawinan antara genotip yang satu dengan lainnya berlangsung secara acak. Kemungkinan terjadinya mutasi A besar ke A kecil dan sebaliknya sama besar. Jumlah individu anggota populasi besar dan tidak terjadi migrasi. Jika suatu populasi memiliki individu yang sedikit, maka aliran genetik atau genetic drive yang merupakan fluktuasi pada genepol dan mengubah frekuensi genotip dari waktu ke waktu secara acak. Genetic drive merupakan perubahan frekuensi genotip akibat perubahan peluang suatu gen diturunkan kepada generasi berikutnya. Terdapat dua macam genetic drive, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Efek leher botol atau bottleneck effect. Ukuran populasi berkurang yang disebabkan oleh penyakit atau bencana alam yang dapat membunuh sekelompok individu dalam suatu populasi tidak selektif. Yang B. Ada efek pendiri kelompok atau founder effect. Sekelompok individu dari suatu populasi yang besar bermigrasi ke tempat lain yang terisolasi dari populasi semula. Di sini ada pertanyaan, pembentuk spesies baru terjadi melalui mekanisme antara lain kecuali A. Isolasi geografi, B. Isolasi reproduksi, C. Keturunan yang tidak adiptif, D. Domestikasi, E. Terbentuknya spesies baru secara mendadak. Yang pertanyaan kedua ada sekelompok individu dari suatu populasi yang besar bermigrasi ke tempat lain yang terisolasi dari populasi semula disebut A. Bottleneck effect, B. Efek leher botol, C. Efek rumah kaca, D. Efek anggota kelompok, atau E. Efek pendiri kelompok. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.